Marara mana Marara? Hujan. Marara. Lihat pasang langsung belok. Ini lagi terwajib jam sedadan. Banyak. Aku tuh pakai belum nembak. Nah, mana? Jalan lancar. Kenapa? Ini ikut atas. Lah, itu gimana? Ya, lagi ada. Udah tuh dari marah, ngomongnya marah. Gua kira dia pas nonton itu gini lah berdua. Perwira militer. Ya, ikut seleksi kan juga masuk. Berapa tahun? Kehujanan di tempat yang teduh. Ya. Wah, nyari macam-macam deh. Tanda alam. Kenapa kamu?
bakatnya dong. Ya. Ini ada air orang nih. Wih, ada air orang. Ya, mana. Ayo. Ya Bang Kapolri. Kesempatan. Di WA aja. Banyak banget. Kita gitu matiin lama
Ada alatnya sisir-sisiran gitu. Sayapnya udah kegedean. Oh, ke atas sih kalau ayam. Enak kali ini. Penny, Pen, masih lama ya? Oh, iya. Standby. Ah, hidup kan bentuknya. Mobil di sana tuh mobil. Standby. Tahu kalau Ya, ada baik. Tiga. Dua. Bro mana nggak kelihatan? Oh berarti lagi kan baru ke Ojo, banyak bukan itu Ojo. Karena Ojo ada di Ojo. Kopi deh, warna kopi. Lari lo. Keluar dia. 1, 2, 3. Nah, ini dia pengawalan yang gitu. Oke. Nah, Jangan ditutup dong. jangan ditutup. Jangan ditutup. Woi, takut banget sih hitam-hitam. Pak, jangan ditutup, Pak. woi, buka dong. Buka, woi. Jangan tutup, Pak. Oh, jenderalnya nggak kelihatan. Pas tangan. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebagaimana yang teman-teman ketahui ya, hari ini tadi ada pendatanganan kerjasama antara KPK dengan Polri, itu dalam rangka terus meningkatkan sinergi ya, aparat penegak hukum dalam rangka koordinasi dan supervisi penanganan perkara tindak pidana korupsi. Selengkapnya nanti akan disampaikan oleh pimpinan, nanti ada Pak Nawawi akan menyampaikan beberapa hal, dan juga dengan Pak Kapolri juga akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kerjasama dimaksud. Yang pertama kami silakan Pak Nawawi untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan kerjasama yang sudah kita sampaikan. Baik, terima kasih rekan-rekan. Sebagaimana amanat Undang-Undang 19/2019, perlunya sinergi antar aparat penegak hukum dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki tugas pokok antara lain tugas koordinasi dengan instansi yang melaksanakan pemberantasan korupsi dan tugas supervisi terhadap instansi yang melaksanakan pemberantasan korupsi.
kaitan dengan upaya implementasi daripada sinergi antar aparat penegak hukum inilah, maka pada hari ini 4 Desember kami dengan Pak Kapolri melalui Kabar Eskrim dan Deputi Koordinasi Supervisi KPK menandatangani perjanjian kerjasama dalam kaitannya dengan koordinasi dan supervisi dalam penanganan tindak pidana korupsi. Penandatanganan ini kita lakukan pada hari ini karena memang sejauh ini kita masih melihat pelaksanaan di lapangan kaitannya dengan pelaksanaan koordinasi dan supervisi ini. Nah, dari segala temuan yang kita peroleh di lapangan itu kemudian kita coba kemas dalam satu bentuk perjanjian kerjasama. Barangkali itu dulu pengantar dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua KPK, Bapak pimpinan KPK yang lain, kemudian rekan-rekan dari Mabes Polri, tadi ada Pak Ketua Dewas KPK juga. Hari ini saya bersama-sama pejabat utama Mabes Polri hadir di gedung KPK RI ini untuk menyaksikan penandatanganan kerjasama antara KPK dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang koordinasi dan supervisi. Dan tentunya hal ini menjadi penting sebagai bentuk untuk terus meningkatkan sinergitas yang selama ini sudah terbangun, karena KPK dan Polri telah ada nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama di bidang koordinasi dan supervisi ini adalah merupakan bagian dari nota kesepahaman yang sudah ada. Ini menjadi komitmen kami Polri untuk terus mendukung terkait dengan kerja-kerja, langkah-langkah KPK Republik Indonesia dalam menegakkan hukum khususnya di bidang tindak pidana korupsi. Dan ini merupakan komitmen kami untuk terus bersinergi, terus mendukung, termasuk tentunya kami pun juga siap untuk berkoordinasi dan juga disupervisi terhadap hal-hal yang memang menjadi ranah dan kewenangan KPK. Ini menjadi sangat penting buat kita dan juga buat masyarakat, khususnya bahwa kita semua KPK dan Polri tentunya terus berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi, bagaimana membangun sistem, bagaimana melakukan upaya-upaya pencegahan dan penegakan hukum yang harus dilakukan apabila memang tindakan tersebut harus kita lakukan. Dan ini merupakan bagian dari program kita untuk terus menciptakan budaya anti korupsi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nawawi, pimpinan, dan juga Pak Kapolri. Saya kira cukup ya teman-teman. Terima kasih Pak Kapolri, terima kasih pimpinan KPK. Salaman dulu Pak. Mic-nya awasin, mic-nya. Keren Pak, keren, keren. Maju lagi dong, maju lagi. Oke, baik. Baik, terima kasih teman-teman ya. Tadi sudah menerima
penjelasan baik dari pimpinan KPK maupun dari Pak Kapolri terkait dengan kerjasama tentu dalam rangka terus meningkatkan sinergi kedua lembaga, dan ini juga sudah dilakukan dengan Kejaksaan beberapa waktu yang lalu terkait dengan koordinasi dan supervisi gitu ya, penanganan perkara tindak pidana korupsi. Tentu semua itu dalam rangka percepatan kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan baik itu oleh KPK, Kejaksaan maupun kepolisian. Saya kira beberapa hal tadi sudah cukup jelas. Berikutnya kami ingin sampaikan tadi pertanyaan dari teman-teman terkait dengan pemanggilan Wakil Menteri Hukum dan HAM. Yang tadi teman-teman juga sudah tahu bahwa yang bersangkutan telah hadir di Gedung Merah Putih KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi begitu ya, untuk diperiksa dalam berkas perkara tersangka lainnya begitu. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan bahwa penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Hukum dan HAM ini kami terus lakukan pengumpulan alat bukti. Setelah beberapa waktu yang lalu kami juga melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Tentu kami harus melakukan konfirmasi dan analisis terhadap barang bukti, termasuk juga memanggil beberapa saksi. Dalam proses penyidikan yang sedang kami lakukan, kami pastikan sudah ada beberapa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dimaksud. Namun kami juga sangat yakin teman-teman tahu bahwa kami pasti akan mengumumkan identitas dari para tersangka tersebut ketika proses penyidikan cukup. Dan saya kira tidak berlangsung lama nanti proses penyidikan, segera kami akan selesaikan secepatnya setelah pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan saksi-saksi tersebut dilakukan. Adapun mengenai materi pemeriksaan terhadap Wakil Menteri Hukum dan HAM, tentu kami nanti akan sampaikan setelah memastikan bahwa pemeriksaan telah selesai. Karena saat ini kan masih dilakukan pemeriksaan, kami tentu belum mengkonfirmasi pada teman-teman penyidik materi apa saja yang kira-kira ditanyakan, dijelaskan juga oleh yang bersangkutan. Namun prinsipnya tentu sebagai saksi ditanyakan seputar apa yang kemudian ketahui, kemudian alami begitu ya, terkait dengan substansi dari proses penyidikan atas dugaan korupsi di Kementerian Hukum dan RI dimaksud. Saya kira itu ya teman-teman, jadi nanti ditunggu dulu. Jadi kerjasama ini kan sebelumnya sudah dibahas panjang ya oleh oleh Kedeputian Koordinasi dan Supervisi. Jadi tentu tidak spesifik gitu ya, kasus per kasus atau perkara per perkara. Tetapi ini adalah kerjasama yang koordinasi dan supervisi itu kan sangat luas ya, pemaknaannya sangat luas. Ada koordinasi, ada beberapa waktu yang lalu dengar pendapat misalnya itu bagian dari proses koordinasi dan supervisi. Nah, hari ini tadi kerjasama secara legal formalnya sebagaimana yang tadi sudah sampaikan dengan Kejaksaan juga dilakukan. Jadi ada beberapa hal yang disepakati tentunya dalam perjanjian kerjasama dimaksud, tapi sekali lagi bukan kasus per kasus ataupun perkara per perkara, tetapi ini konteksnya secara luas bahwa kami KPK, Kepolisian dan Kejaksaan tetap bersinergi untuk sama-sama menuntaskan dan menyelesaikan perkara-perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diselesaikan oleh masing-masing lembaga dengan adanya sinergi dan koordinasi tadi. Begitu ya. Saya kira cukup. Oke. Oke, baik. Jadi pemanggilan terhadap saksi itu siapa saja, tentu nanti penyidik akan menyusun daftar saksi yang dibutuhkan ya dalam proses penyidikan untuk membuktikan setiap unsur dari pasal yang dipersangkakan. Baik itu dugaan suap maupun gratifikasi, bahkan kemudian kami pasti akan kembangkan lebih lanjut pada dugaan pencucian uangnya ke sana. Karena sekali lagi bahwa apa yang kemudian KPK kerjakan dalam menuntaskan perkara tindak pidana korupsi selalu kemudian kami kejar dalam proses aset recovery-nya. Nah, salah satu yang kemudian bisa kami lakukan adalah menerapkan TPPU. Jadi ditunggu saja saksi-saksi siapa saja nanti yang akan dipanggil, karena yang pasti setiap pemanggilan saksi kami informasikan kepada masyarakat melalui teman-teman. Jadi ditunggu saja nanti daftar saksinya
siapa saja. Seperti halnya pagi hari ini kami juga sudah sampaikan minggu yang lalu bahwa hari ini kami memanggil Wakil Menteri Hukum dan HAM sebagai kapasitas sebagai saksi untuk perkara dimaksud. Oke, itu ya. Saya kira cukup teman-teman, nanti ditunggu saja. Ya, nanti itu bagian dari substansi materi proses penyidikan ya, yang terus kami dalami, bahwa yang pasti ada dugaan suap dan gratifikasi yang terus kami dalami dengan mengkonfirmasi berasal saksi tersebut. Ya, oke, saya kira cukup teman-teman. Terima kasih. Iya, oh. Udah 3 kali sih cukup. Iya, udah pengen ngambil. Ya, makasih.